wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, pada rekan-rekan sekalian, setelah kita memuji Allah dan juga setelah kita menyampaikan salawat kepada Rasulullah, selanjutnya kita menyampaikan salam takzim kita kepada dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasyri, yaitu Bapak Dr. Ishaq Syairul Razi. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pengaruh Tasyri pada pengaruh golongan mungkin saya akan share dulu biar lebih ini ya, share screen. Nah, baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pengaruh golongan Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah pada perkembangan Tasyri. Ya. Tema kita hari ini sejatinya sudah sempat diulas minggu lalu oleh dosen pengampu kita sendiri, oleh Pak Dr. Ishaq Syairul, bahwa yang akan kita bahas di sini adalah tentang pengaruh-pengaruhnya. Namun sebelumnya, sebagaimana di PPT, di sini akan ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah tentang munculnya golongan Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah. Yang kedua itu adalah sebelum kita membicarakan tentang pengaruhnya, kita akan lihat dulu tentang perbedaan antara Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah supaya kita bisa lebih memahami pengaruhnya dari golongan Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah terhadap perkembangan Tasyri. Baik, teman-teman semua, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa munculnya golongan Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah yang merupakan kelanjutan dari presentasi yang kelompok kemarin ya, tentang embrio politik ya, bahwa kita sudah tahu bahwa kelompok ini muncul ketika terjadinya perselisihan antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu an, yang kemudian peristiwa ini berlanjut kepada peristiwa tahkim, di mana dalam peristiwa itu terkesan Imam Ali dikalahkan gitu, dilengserkan ya, memang secara statusnya ya kalah gitu secara politik, tapi sebagian melihatnya sebagai Imam Ali ini seperti dilengserkan, sehingga muncullah golongan-golongan yang tadinya ada yang pro dengan Muawiyah, dengan orang yang pro dengan Imam Ali, yang kemudian pendukung Imam Ali itu disebut dengan Syiah, dan yang pro kepada Muawiyah dikatakan sebagai golongan Ahlus Sunnah, walaupun pada saat itu sebutan tentang Ahlus Sunnah belum muncul ya, tapi dengan apa yang dilakukan oleh kelompok yang berada di belakang Muawiyah, itu hari ini mirip dengan kita yang hari ini bersikap dalam berislam, sikap kita dalam berislamnya dengan mereka pada saat itu gitu. Sehingga mereka disebut dengan golongan Ahlus Sunnah. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok Khawarij, yang tadinya itu adalah orang yang anti terhadap Imam Ali, anti terhadap Muawiyah, dan mereka mendukung Imam Ali. Kemudian ketika Imam Ali terkesan dilengserkan atau kalah dalam politik, maka mereka itu
nggak bisa menerima kekalahan, sehingga mereka malah ikut-ikutan anti terhadap Imam Ali, sehingga kelompok Khawarij ini dikatakan Khawarij, yaitu mereka adalah kelompok yang keluar dari kelompok Imam Ali maupun pengikut Muawiyah. Dan dalam makalah saya yang saya kutip dari bukunya Islam sebagai suatu pengantar karya Dr. Andes Ibrahim Lubis, di situ saya mendapatkan satu sedikit perbedaan tentang apa yang saya cari di internet, ya, bahwa sebagaimana yang pernah disinggung oleh dosen pengampu kita, bahwa sejatinya ada golongan yang keempat gitu. Golongan keempat ini kalau dari buku Islam sebagai satu pengantar itu disebutkan bahwa kelompok Khawarij ini ternyata ada dua jenis gitu, ya. Kelompok Khawarij ini ada dua jenis, artinya kelompok Khawarij ini ada yang ekstrim dan ada yang tidak ekstrim. Artinya yaitu kelompok yang dipimpin oleh Imam Abu Musa al-Asy'ari, yang pada saat terjadi peristiwa tahkim itu beliau adalah juru bicaranya Imam Ali. Kemudian karena dalam peristiwa tahkim itu beliau kalah, sehingga beliau merasa malu dan beliau nggak mau ikut-ikutan untuk prosana dan pros ini. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari itu terkesan mengasingkan diri gitu, dan dia hanya menyibukkan diri hanya dalam urusan agama saja gitu. Dan ini mungkin tidak populer, ya, dan jarang sekali untuk dibahas gitu. Sehingga yang muncul itu Khawarij itu adalah golongan-golongan ekstrim yang nanti perbedaannya kita bisa lihat di bab selanjutnya. Nah, kira-kira itu yang melatar belakangi munculnya golongan Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu kita tentang perbedaan. Tentang perbedaan antara Khawarij dan Ahlus Sunnah sejatinya tidak memiliki banyak perbedaan yang mendasar dalam mensikapi dalam hal perbedaan antara Khawarij dan Ahlus Sunnah itu lebih banyak Khawarij itu lebih kepada pemahaman tekstual, dan mereka tidak mampu memahami secara kontekstual. Mohon maaf sebentar. Kemudian ya, jadi ketika para sahabat bertanya kepada Imam Ali tentang siapa itu Khawarij, maka Imam Ali mengatakan, mereka bertanya kepada Imam Ali, apakah Khawarij itu termasuk orang kafir? Maka Imam Ali mengatakan, Khawarij ini justru mereka itu lari daripada kekafiran. Lalu ditanyakan lagi, apakah mereka munafik? Lalu Imam Ali menjawab, kalau orang munafik itu zikirnya sedikit. Kalau mereka itu justru zikirnya banyak, rajin gitu. Lalu Imam Ali ditanyakan, kalau gitu mereka siapa? Maka Imam Ali mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zalim kepada kita, dan Imam Ali menetapkan 3 ketetapan yang saya kutip dari internet, itu bersumber dari perkataan Dr. Budi Azhari, bahwa Imam Ali menetapkan kepada orang Khawarij itu, yang pertama adalah kami tidak melarang kalian untuk sholat di masjid ini.
Yang kedua, kami tidak menghalangi kalian mengambil harta rampasan perang selama kalian ikut berjihad bersama kami. Dan yang ketiga itu adalah kami tidak memerangi kalian sehingga kalian memerangi kami. Nah, kira-kira perbedaan antara Khawarij dengan Ahlus Sunnah itu masalah pemahaman tekstual dan kontekstualnya saja nantinya. Dan yang selanjutnya perbedaan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Nah, perbedaan antara Syiah dan Ahlus Sunnah ini cukup banyak ya. Cukup banyak. Di sini saya ambil 5 saja gitu. Yang pertama adalah dalam hal kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan itu menurut pemahaman Syiah, menurut Syiah itu adalah yang namanya pemimpin itu harus setelah Rasulullah wafat itu pemimpin harus dipimpin oleh pemimpin yang memiliki lapangan ruhani manusia gitu dan tidak dipilih karena mereka memiliki hak ketuhanan dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, dalam konteks ini dikatakan dari keturunan Imam Ali. Itu menurut mereka. Jadi yang harus menjadi pemimpin adalah keturunan Imam Ali. Gitu. Tapi kalau menurut pemahaman Ahlus Sunnah tidak, ya bahwa pemimpin Islam itu bisa siapa saja gitu, yang diangkat berdasarkan pilihan dan ia menjadi pemimpin dan memerintah berdasarkan syariat Islam gitu. Dan kalau dia sebagai khalifah dia melenceng, dia nyeleweng, maka dia bisa dipecat dari jabatannya. Itu menurut perbedaan dalam hal kepemimpinan. Kemudian berdasarkan perbedaan dalam hal sumber hukum. Kalau kita Ahlus Sunnah itu sudah kita tahu bahwa yang namanya sumber hukum Ahlus Sunnah itu yang pertama adalah Quran dan hadis, kemudian ada ijma dan qiyas. Nah, sebagai sumber hukum yang ketiga dan keempat. Tapi kalau menurut Syiah tidak. Ijma dan qiyas itu kalaupun harus bisa dijadikan sumber hukum, itu harus berdasarkan ijmanya itu menurut imam mereka gitu, pemimpin mereka, sehingga nggak bisa orang-orang yang tidak kategori pemimpin itu lalu mereka punya hak untuk atau wewenang untuk melakukan ijma atau qiyas gitu. Nah, kemudian dalam hal iman. Nah, iman menurut kalau kita dalam golongan Ahlus Sunnah kita percaya bahwa yang namanya manusia itu hanya dibagi dua saja gitu. Dan iman dan kafir dan yaitu Islam dan kafir. Kemudian Islam dibagi dua lagi, misalnya kita mengenal ada mukmin dan muslim gitu. Tapi kalau golongan Syiah, menurut mereka yang namanya manusia itu pertama dibagi dua, Islam dan kafir. Gitu. Islam dan non-Muslim atau kafir. Kemudian yang Muslim dibagi dua, yaitu penganut Ahlus Sunnah. Penganut Muslim dibagi dua, yaitu penganut Islam biasa dan mukmin gitu. Nah, golongan mukmin ini yang dimaksud mereka itu adalah golongan mereka gitu. Kalau kita itu cuma sebatas muslim tapi kita bukan sampai derajatnya belum sampai mukmin, itu dalam hal keimanan mereka gitu. Kemudian yang keempat yaitu dalam hal perkawinan gitu. Ya, mungkin kita sudah tahu nih kalau dalam hal perkawinan yang pertama itu adalah menurut Syiah, perkawinan antara seorang mukmin dengan laki-laki muslim, yaitu golongan orang Ahlus Sunnah, itu laki-laki yang muslim atau laki-laki yang Ahlus Sunnah ya, itu tidak dibenarkan menurut mereka, karena mereka itu tidak sekufu gitu. Jadi kalau perempuan Syiah dinikahi oleh laki-laki Ahlus Sunnah, mereka nggak membenarkan gitu. Sedangkan kalau menurut kita
selama mereka mukmin atau muslim, ya, keduanya beriman, ya mereka boleh udah menikah gitu. Enggak harus lakinya atau perempuannya yang apakah sebagaimana pemahaman orang-orang Syiah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan antara Syiah dan Ahlussunnah itu dalam hal tempat-tempat suci ya. Kalau kita sudah paham bahwa Mekah dan Madinah itulah kota suci kita, dan andai kata ditambah satu mungkin dengan Baitul Maqdis yang di Palestina gitu. Tapi kalau menurut golongan Syiah, maka di sini terdapat paling tidak ada 4 ya. Yang pertama itu adalah makamnya Imam Ali. Kemudian yang kedua itu adalah tempat terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala, yaitu Irak ya. Kemudian makam-makam keramat di Mashhad. Yang keempat itu makam Musa Al-Karim ya. Nah, itu perbedaan ya. Kemudian kita akan bahas tentang pengaruhnya, yaitu pengaruh golongan Syiah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah pada perkembangan tasyri'. Yang pertama itu adalah pengaruh dari golongan Khawarij. Dari golongan Khawarij itu kalau kita lihat di sini, saya kutip saja sedikit, nanti di sini cukup banyak. Misalnya golongan yang pertama itu Khawarij menetapkan bahwa yang pertama itu khalifah itu tidak harus orang Quraisy ya, sebagaimana kalau yang Ahlus Sunnah yang generasi pertama mungkin ya, itu menetapkan orang pemimpin itu harus dari orang Quraisy. Selain itu, orang yang melakukan dosa besar seperti halnya Utsman, Ali, Abu Musa, Muawiyah, dan Amr bin As, mereka memasukkan ke dalam golongan kafir karena mereka berpendapat mereka menetapkan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah gitu. Itu doktrin mereka yang pertama itu. Kemudian amalan ibadah berupa sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya termasuk dalam rukun iman. Sehingga iman tidak saja cukup dengan penetapan di dalam hati dan ikrar di lisan saja. Kemudian di makalah ada misalnya yang ketiga itu hukuman zina cukup dipukul 100 kali sesuai dengan ajaran Al-Quran. Sedangkan rajam adalah ajaran hadis menurut mereka, sehingga yang harus diutamakan ya Quran dulu gitu. Kemudian selanjutnya tentang ayat banatukum dalam larangan nikah cukup diartikan anak perempuan. Jadi menurut orang Khawarij itu dalam hal ini cucu boleh dinikahi oleh kakeknya gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dikritisi gitu ya. Karena menurut mereka, karena mereka pemahamannya tekstual, jadi ya selama tidak ada di Quran ya menurut mereka boleh gitu. Jadi cucu dinikahi oleh kakeknya itu boleh gitu. Tentunya kalau menurut kita yang Ahlus Sunnah itu perlu pemahaman lagi gitu, bahwa cucu dengan kakek itu hukumnya jaraknya itu terlalu dekat gitu. Jaraknya terlalu dekat, dan kalau tidak diambil satu ijtihad ini sangat berbahaya ya. Misalnya kalau misalnya ada seorang punya anak, kemudian anaknya itu punya beranak lagi yang artinya cucu kita, kemudian cucu kita itu kita nikahi, itu kan jadi rancu itu. Ya, anak kita manggil kita misalnya bapak gitu, dan karena cucunya itu kita nikahi kan akhirnya anaknya manggil cucunya itu jadi ibu juga kan gitu. Nah, itu kan rancu jadi nantinya. Nah, kemudian yang kelima itu kelompok Khawarij. Selain kelompok Khawarij, mereka menghukumi kafir, dan mereka juga mengatakan haram hukumnya untuk dinikahi. Kemudian dan mungkin bisa dibaca lanjut di itu ya, karena terlalu banyak mungkin ini. Nah, itu yang dari pengaruh dari Khawarij. Kemudian pengaruh dari golongan Syiah. Nah,
Mungkin golongan Syiah kita cukup mengetahui bahwa yang pertama itu adalah bahwa menurut Syiah Al-Quran itu memiliki atau mempunyai dua arti, yaitu lahir dan batin. Yang mengetahui keduanya hanyalah Allah dan Rasulnya dan imam menurut mereka. Dan imam yang mengetahui makna batin Quran menurut mereka adalah imam yang maksum gitu. Nah, itu menurut mereka gitu. Kemudian yang kedua itu mereka membolehkan nikah mut'ah. Kemudian orang Syiah mengharamkan seorang muslim, artinya laki-laki dari golongan Ahlus Sunnah menikahi wanita ini yang ketiga, maaf. Yang ketiga adalah orang Syiah mengharamkan seorang muslim menikahi wanita ahli kitab. Itu. Kemudian yang keempat adalah bahwa hadis Nabi yang dianggap sahih oleh kelompok Syiah adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dengan jalur-jalur para imam mereka gitu. Jadi hadis-hadis yang kita miliki oleh Ahlus Sunnah bagi mereka itu nggak sampai derajat sahih menurut mereka gitu. Maka nggak diterima gitu. Nah, selanjutnya bisa dibaca di ini. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari Ahlus Sunnah. Nah, kalau dari Ahlus Sunnah mungkin kita sudah cukup memahami ya bahwa untuk menetapkan yang zahir, maka kita akan menetapkan berdasarkan nas-nas yang zahir-zahir saja gitu. Artinya di sini kita memiliki satu apa ya, satu ketetapan di dalam Ahlus Sunnah yang mungkin nantinya akan berseberangan dengan kelompok-kelompok yang tadi disebutkan, misalnya penolakan terhadap nikah mut'ah. Bagi kita sudah yakin bahwa nikah mut'ah itu sudah haram dilakukan. Kemudian kita berkeyakinan bahwa orang fasik itu tidak berarti kehilangan iman secara keseluruhan dan mereka tidak kekal di dalam neraka dan mereka masih golongan orang beriman dan bisa juga dikatakan beriman tapi tidak secara mutlak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah persaudaraan iman masih tetap berlaku dan dibenarkan meskipun mereka itu bermaksiat gitu. Tidak seperti golongan orang yang hanya ketika melihat mereka bermaksiat lalu dikatakan udah keluar misalnya. Dan yang keempat itu para sahabat itu dimaafkan baik mereka itu melakukan ijtihad dengan hasil yang benar maupun yang salah. Akan tetapi mereka tidak meyakini bahwa sahabat itu maksum dari dosa-dosa besar dan kecil. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa sebagai kesimpulan adalah satu, asal mulanya kaum Khawarij adalah orang yang mendukung Sayyidina Ali, akan tetapi akhirnya mereka membencinya karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran. Syiah mulai muncul pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan Sunni baru muncul akibat karena banyaknya aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Itulah yang melatar belakangi aliran Sunni itu timbul. Kemudian yang kedua, Khawarij hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber tasyri', sehingga mereka tidak mengakui adanya sunnah, ijma atau yang lainnya. Akibatnya mereka selalu menentang dan tidak sependapat ketika salah satu paham berbeda dengan Al-Quran. Seperti halnya dengan Khawarij, Syiah tidak mengakui adanya ijma dan qiyas. Qiyas ditolak karena berdasarkan pada akal, bukan nas. Syiah hanya mengakui Allah, Rasulnya, dan imam sebagai sumber otoritas pembentukan hukum Islam, sehingga pendapat kelompok ini banyak berbeda dengan pendapat Sunni, baik dalam usul maupun furu'. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan umat Islam yang tidak mengikuti pendirian Syiah dan Khawarij. Golongan ini tidak berpendapat bahwa jabatan khalifah itu merupakan wasiat yang diberikan kepada seorang, tapi mereka berpendapat bahwa jabatan khalifah itu dipilih dari suku Quraisy yang cakap kalau ada. Kemudian yang ketiga,
kaum Khawarij adalah salah satu kelompok Islam yang paling ekstrim dalam melihat sesuatu, baik itu dalam iman maupun kekafiran. Kaum Syiah adalah sikap mereka dalam lingkaran isi terlalu sempit sehingga membuat fikih itu kaku, tidak lentur karena banyak permasalahan yang berjalan bersama dalil-dalil bukan dari mereka dan banyak hadis-hadis kuat dan pendapat-pendapat yang benar. Kemudian terakhir, kaum Sunni, kelompok ini menempuh jalur ilmu yang benar dan manhaj yang lurus serta kajian yang tepat dalam memahami agama Allah. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kemudian apabila ada kritikan atau saran bisa kita diskusikan di dalam forum ini. Terima kasih. Ada yang ingin dikritik atau ditanyakan? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dari pemakalah apa yang telah disampaikan, baik terkait dengan golongan Khawarij, ya, Syiah maupun Ahlu Sunnah. Silakan Monik. Monik senyum-senyum aja Monik. Istilah. Sambil menunggu Pak Naga terkait tadi yang sudah disampaikan, saya hanya mau meyakinkan aja gitu. Apakah yang saya simpulkan itu betul atau salah. Tadi terkait apakah yang dimaksud dengan golongan Ahlus Sunnah ini merupakan turunan-turunan dari pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan atau tidak gitu. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah ini. Maaf. Apakah ini turunan-turunan dari pengikut dari Umayyah dari Muawiyah bin Abi Sufyan atau tidak? Tuh. Itu aja ya. Iya. Ya. Kalau sepanjang yang saya pahami dari sisi sejarah bahwa secara tepatnya saya belum nggak tahu kapan munculnya kelompok yang disebut dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Cuma saya pernah baca itu ya itu saya pernah dengar ceramahnya Buya Yahya bahwa di dalam perkembangan sejarah umat Islam itu pernah terjadi sebuah ledakan ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat ya. Ya, tentunya di masa-masa pemerintahan Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah gitu. Yang apalagi tentunya di terputus kayaknya. Islam itu pernah sampai menguasai ya. Ya, udah aman. Ya. Tadi terputus sempat. Oke. Ya, bahwa sempat menguasai pernah terjadi ledakan ilmu pengetahuan yang dimana ya. Ya, sudah. Tadi kemudian terputus. Ya. Lanjut, kemudian ilmu pengetahuan Islam itu berkembang begitu pesat sampai menguasai Eropa, sampai Eropa yang tadinya hidup di dalam kegelapan itu dikenal lagi dengan sejarahnya dengan sebutan Renaissance atau kebangkitan Eropa pada saat itu. Itu yang memotori adalah dari umat Islam gitu, karena luasnya pengetahuan umat Islam gitu. Sampai pada saat itu umat Islam itu mazhab itu banyak sekali gitu. Mazhab banyak, belum lagi aliran-aliran baik tasawufnya, filsafatnya itu berkembang begitu luas. Oleh karena itu pada saat itu ulama-ulama berdasarkan yang saya dengar mengambil satu kesepakatan bahwa jangan sampai nanti aliran Islam itu atau yang biasa kita dengan sanad Islam itu nanti kabur gitu. Maka diambillah satu kesepakatan, misalnya ketika berbicara tentang fikih kita mengacu kepada imam mazhab yang 4 gitu. Kemudian nanti untuk tasawuf kita mengambil imam siapa gitu. Terus tentang teologi kita mengambil imam siapa gitu. Nah,
jalur-jalur itulah yang kemudian disimpulkan menjadi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang orang-orang yang mengikuti pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang disebutkan nanti, misalnya tokoh Abul Hasan Al-Asy'ari, gitu. Kemudian Imam Ghazali, kemudian dalam fikih ada mulai dari Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, sama Imam Hambali, gitu. Itulah gitu. Nah, tentunya ketika terjadi peristiwa tahkim pada masa perselisihan antara Imam Ali dengan Muawiyah, pada saat itu tentu kaum muslimin sebenarnya masih satu nama gitu. Tapi karena ada satu konflik di situlah yang kemudian terpecah-pecah, dan akhirnya kelompok Muawiyah inilah yang pola keberagamaannya itu mirip dengan kita gitu. Sehingga kelompoknya Muawiyah itu bisa dikatakan Sunni pada saat ini gitu. Sedangkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya munculnya lebih belakangan, tapi lebih kepada prinsip-prinsip beragamanya yang mirip, yang tidak terlalu kita berpegang sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, kita mengambil jalan tengah gitu. Kita tidak terlalu ekstrim dan kita juga tidak terlalu permisif gitu. Kita ngambil jalan tengah, kita ngambil kaidah-kaidah yang sudah digariskan oleh para pendahulu gitu. Sehingga itulah yang kemudian yang menyebabkan golongan Muawiyah itu bisa disebut dengan Sunni atau Ahlus Sunnah. Kira gitu Berarti kalau secara pastinya belum dapat, maksudnya disimpulkan dikatakan Ahlus Sunnah itu belum maksudnya tadi yang turunan-turunan itu masih, maksudnya polanya masih mungkin sama ya, tapi catatan terkait dengan konsep-konsep yang tadi antum sampaikan di masa Bani Abbasiyah, nah itu yang memang lebih meyakinkan ketika turunan-turunannya baru dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Sekedar informasi aja ya bagi teman-teman, di masa Bani Abbasiyah kan memang keilmuan Islam itu lagi maju-majunya ya, terutama di masa kepemimpinan Harun al-Rashid. Bahkan itu keilmuan sangat luar biasa. Dan di sini juga kayak ilmu-ilmu fikih mulai disempurnakan, kemudian juga ilmu-ilmu hadis mulai dibukukan gitu. Kalau di masa para khalifah kan itu Al-Qur'an yang dibukukan. Mungkin tadi terkait ini Pak Naga, agak, kalau saya tadi sempat sedikit baca di salah satu buku yang menjadi pedoman utama di RPS Tarikh Tasyrik, ini terkait dengan ikhtisar Tarikh Tasyrik. Tadi kan antum sampaikan bahwasanya Khawarij itu mereka menafikan selain Al-Qur'an ya. Tidak berdasarkan hadis. Maksudnya hadis itu tidak menjadi pedoman, ijma maupun qiyas. Mungkin kalau saya boleh sedikit menyanggah gitu. Kalau di sini disampaikan bahwasanya untuk golongan Khawarij sendiri itu mereka juga, kalau di buku inilah, mereka juga berpacu kepada hadis, namun yang di luar dari jadi tidak menerima hadis dari para sahabat yang terlibat dalam proses tahkim. Jadi hadis tetap diambil, tapi tidak berpacu kepada hadis-hadis kepada orang-orang yang terlibat dalam proses tahkim itu, seperti Ali. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali itu tidak dijadikan landasan, yang disampaikan oleh Muawiyah tidak dijadikan landasan. Itu yang saya pahami. Kemudian terkait dengan kepemimpinan, cuman dalam sudut pandang lain aja gitu ya. Di sini jelas bahwasanya golongan Syiah itu memang sangat memihak kepada Ali secara totalitas ya. Sedangkan Khawarij ini, kalau di dalam buku ini, mereka tetap memihak kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, namun tidak kepada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nah, sedangkan
Muawiyah bin Abi Sufyan ini mereka mengakui semuanya dari khalifah pertama hingga khalifah akhir. Itu dari segi perbedaan di kepemimpinan. Tadi kan kalau Panaga sudah dijelaskan juga, ini saya hanya ingin menambah sudut pandang aja. Kemudian terkait dengan sumber hukum, nah terutama dalam hal hadis, ya, jelas bahwasanya hadis yang digunakan oleh Abu Sufyan, oleh Syiah itu jelas hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, ya terutama apa yang disampaikan oleh Imam Ali dan para pengikutnya. Nah, sedangkan dari kelompok Khawarij ini mereka mengambil hadis juga, gitu. Di sini mengambil hadis juga, tapi tidak diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang melakukan tahkim. Jadi kalau yang melakukan tahkim, mereka tidak mengambil hadis-hadis yang disampaikan, baik dari Muawiyah, Ali, ya, maupun yang lainnya. Sedangkan Khawarij ini mereka lebih bersifat semuanya, gitu ya, semua hadis selama hadis itu adil dan dobit. Ya, dobit itu maksudnya riwayatnya hafal dari segi kekuatan hafalannya, yang kapanpun dan dimanapun bisa diuji untuk hafalannya. Mungkin gitu, itu sudut pandang dari buku. Makasih. Makasih ya Salman atas kelengkapannya ini. Ya. Dari kadang dari sumber-sumber sendiri memang banyak banyak semacam satu cipratan-cipratan yang agak ada berbeda gitu ya. Seperti dalam buku yang saya baca sendiri, ternyata di masa itu ternyata ada 4 golongan gitu. Cuma golongan yang satu itu seringkali nggak pernah dibahas gitu. Yaitu golongannya Khawarij yang di Muawiyah itu, Muawiyah. Abu Musa al-Asy'ari ya? Iya. Ternyata Abu Musa al-Asy'ari merasa dirinya malu karena kalah dalam perdebatan politik dengan Amr bin As itu. Beliau itu nggak mau ikut-ikutan lagi dengan urusan politik gitu. Mereka urusannya lebih kepada apa yang kemasyarakatan saja gitu, keagamaan saja gitu. Dan itu mungkin perlu diteliti juga nanti kalau ada kesempatan ya. Telitinya kualitatif nih, banyak-banyak baca sumber dah. Ya. Silakan dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau melengkapi dari pemakalah, dari apa yang telah disampaikan atau mungkin disanggah. Yang penting jangan minta duit aja dah. Oh, Adi Nur Rahman bergabung nih. Gimana Fitri? Kalau memang sekiranya sudah tidak ada pembahasan lagi, ya kita cukupkan. Nanti beliau kita kasih linknya aja ya, Nisa. Atau Bang Adi mau presentasi, masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Nah, saya lagi di mobil kok, nggak bisa ikut kok. Mohon maaf nih, aduh. Siap. Hati-hati. Di-skip bisa nggak, Man? Tolong dulu, Man. Kenapa? Skip. Minta maaf, minta ridho, Man. Maaf, suaranya keputus, Di. Maaf. Apa tuh? Di-skip dulu, nih. Mohon maaf nih, minta maaf dari ridho. Iya. Yang penting catatan, pekan depan harus siap ya. Pekan depan, insya Allah. Oh, nanti ya, siap dulu. Deh. Siap dulu baru insya Allah gitu. Siap insya Allah. Gitu. Siap insya Allah gitu. Iya benar. Oke. Ya, syukuran. Kalau ya, mudah-mudahan besok lancar pekan depan. Insya Allah. Siap insya Allah. Ya, hati-hati di.
Ya Man, ya Man. Ya, Sikron. Izin Makasih. off ya Man. Ya, sama-sama. Kita cukupkan aja kali ya, Pak Naga. Karena tadi juga udah lengkap ya disampaikan sama Antum. Ya, udah jelas banget paket itu. Sama boleh minta screenshot, Man. Ya, siap. Nanti partisipannya ya. Ya, senyum. 1 bisa diaktifkan. Yuk, 1, 2, 3. Reja baru nyawa. Oke, 1, 2, 3. Sip. Gimana Pak Naga? Boleh dicukupkan? Ya. Nah, mungkin kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Dan hari ini keekstriman orang-orang yang kita sebut Khawarij pun masih bisa kita lihat ya. Misalnya ketika ada misalnya orang yang melakukan kesalahan dalam masalah hal-hal yang bersifat furu saja, mereka sudah berbicara tentang keimanan gitu. Ya, ketika ada orang melakukan kesalahan, mereka udah memvonisnya dengan hal-hal yang divonisnya dengan hal-hal yang keimanannya gitu. Misalnya ada kelompok yang kalau kita pakai celana menutupi celana mata kaki udah langsung dicap wah finnar gitu. Padahal nar itu kan tempatnya orang kafir kan gitu. Gitu. Dan itu tanpa dilihat dari sudut pandang hukum itu sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya. Waalaikumsalam.